Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto. Di video kali ini gue bakal bahas tentang Tron atau yang kita kenal itu TRX Coin ya. Jadi kalian pasti kenal banget TRX Coin ya. TRX Coin ini merupakan koin yang digunakan di jaringannya Tron. Tron ini apa? Tron ini adalah sebuah proyek blockchain ya yang dibentuk dengan sistem konsensus Proof of Stake atau POS. Nah, dia untuk menyelesaikan permasalahan skalibilitas dan juga biaya. Jadi konsensusnya ini itu mirip seperti Binance Smart Chain. Nah, menurut CoinMarketCap, kalau kita lihat ya, untuk sirkulasi supply-nya itu sebesar 71 miliar 659 juta 657.369 koin. Dan untuk total supply-nya itu ada di 11 miliar TRX coin ya. Nah, TRX coin ini itu pada dasarnya digunakan untuk membiayai pembayaran ya dalam melakukan transaksi serta penggunaan smart contract di jaringan blockchain-nya Tron. Nah, untuk blockchain Tron itu disebut dengan jaringannya TRC20. Jadi blockchain Tron ini diciptakan mengatasi masalah dan memberikan solusi dalam kekurangan blockchain-nya Bitcoin dan Ethereum. Nah, sekedar informasi aja nih, kalau kita di blockchain-nya Bitcoin itu hanya bisa memproses sebanyak 6 transaksi per detik. Ya, jadi kalau Bitcoin itu hanya 6 transaksi per detik, blockchain Ethereum yaitu ERC20-nya hanya dapat memproses sebanyak 25 transaksi per detik. Dan Tron mengklaim bahwa dia ini dapat memproses 2000 transaksi per detik. Yang artinya jaringan TRC20 ini dapat memproses total 172.800.000 transaksi setiap harinya. Nah, selain itu, dalam hal perbedaan kecepatan transaksi biayanya ya, yang paling penting itu adalah gas fee-nya. Ethereum atau ERC20 itu dalam sekali transaksi aja membutuhkan gas fee hingga $30 sekali transaksi. Dan jaringan Tron atau TRC20 itu hanya membutuhkan sekitar 1 sampai 2 dolar aja. Jadi dalam hal kecepatan sama biaya, ya udah bisa dikatakan sih kalau jaringan Tron ini sudah mengalahkan jaringannya Ethereum dan Bitcoin untuk saat ini. Nah, selain itu, ya dia sama seperti jaringan blockchain lainnya ya. Dia ini punya walletnya sendiri ya untuk soft walletnya, yaitu disebutnya itu Tron Wallet. Di sini dia ada Tron Wallet. Jadi kalau kalian pengen pakai DeFi atau pakai NFT marketplace atau games ya di jaringan Tron atau TRC20, kalian bisa pakai Tron Wallet ini. Jadi kalian bisa download aja di Play Store atau App Store ya di smartphone kalian. Itu kalian tinggal search saja Tron Wallet kayak gitu. Nah, lalu untuk melihat transaksinya, untuk melihat transaksinya itu kita bisa lihat di tronscan.org ya. Jadi tronscan.org itu kalian bisa akses. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah, kalau kalian lihat dari daily transaksinya, yaitu ya dia sehari itu bisa menyelesaikan sebanyak 2 juta sampai 4 juta transaksi gitu loh. Ya, jadi ini belum kelihatan untuk yang 100 yang tadi gue bilang ya, di 172 juta transaksi karena memang penggunanya kan saat ini hariannya transaksi itu dari 2 juta sampai 4 juta transaksi aja. Ya, jadi kita bisa lihat di sini paling tinggi itu pernah di 3,9 juta ya, itu di tanggal 14 Mei. Ya, terendahnya itu 2,7 juta transaksi di tanggal 22 Mei kemarin, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih di Depth Review ya, websitenya Depth Review, itu di bagian Tron-nya, itu dia merupakan salah satu blockchain paling populer untuk membangun dApps. Kalau kalian lihat itu dApps-nya itu udah lumayan banyak ya. Decentralized apps yang dibangun di jaringan Tron dari DeFi, Swap, eh, marketplace, NFT ya, lalu games dan kawan-kawan kalian bisa lihat di sini itu ada banyak banget. Dan sebagian besar sih memang dia ini eh, penggunanya itu orang Tiongkok ya. Kalau kalian lihat tuh sebagian besar itu Tiongkok karena memang Tron ini CEO-nya merupakan orang Tiongkok gitu loh. Ya nanti kita lihat siapa CEO-nya. Nah, terus kalian pasti udah nggak asing sama ini nih, Tether atau USDT ya. Saat ini tuh USDT itu merupakan stablecoin yang paling banyak dipakai gitu dan diperdagangkan di berbagai exchange.
Nah, tahu nggak kalian kalau USDT ini saat ini tuh paling banyak ditransaksikan di jaringannya Tron, yaitu sebesar 32,9 miliar USDT ya, USDT ya, itu paling banyak di jaringan Tron atau TRC20. Lalu yang kedua itu ada di jaringan Ethereum sebesar 27,9 miliar USDT. Nah, setelah kita bahas tentang fungsi dan kemampuan blockchain Tron ini ya, karena tadi kan gue udah jelasin untuk blockchain ya. Nah, sekarang kita kenalan sama CEO atau dibalik siapa founder blockchain Tron ini. Nah, saat ini tuh untuk CEO-nya yaitu adalah Justin Sun ya. Jadi kalau kalian yang memang udah lama di dunia blockchain pasti kalian udah biasa kenal sama Justin Sun. Justin Sun ini dia cukup terkenal karena dia sering marketingin atau ngepom-pomin jaringan dia ya, sering nge-tweet. Nah, dia ini lahir pada tahun 1990 ya. Dia ini salah satu CEO yang berhasil masuk ke dalam majalah Forbes Asia dalam seri 30 Under 30 untuk entrepreneurs. Terus dia ini merupakan lulusan Universitas Peking ya dan Universitas Pennsylvania. Nah, selain itu dia juga dikaitkan dengan Ripple atau XRP yang kalian tahu ya. Nah, di masa lalu itu dia itu pernah menjabat sebagai Chief Representative di Tiongkok. Dan pada tahun 2018, Justin Sun mengakuisisi layanan file sharing terbesar di dunia, yaitu BitTorrent. Akhirnya dia menciptakan BTT token gitu loh. Jadi kalian pasti udah nggak asing ya dengan BTT token. Nah, namun dari semua kelebihan jaringan Tron yang tadi gue sebutin ya, lalu Justin Sun ya, nah si CEO-nya ini, si Justin Sun ini, itu dia cukup terkenal akan kontroversialnya gitu loh dalam dunia aset kripto, terutama blockchain-nya. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan ya, query coding pada program di blockchain Tron ini itu banyak yang mirip gitu loh. Dan ini dia seperti kayak copy paste dari blockchain-nya si Ethereum. Jadi walau si Justin Sun juga udah bersuara menyatakan bahwa itu hanya kebetulan doang gitu loh. Dia ini nggak pernah melakukan copy paste query. Namun ya setiap update-nya selalu saja ditemukan ya oleh orang-orang banyaknya kemiripan ya query coding pada jaringan Tron. Bahkan untuk white papernya sendiri itu dianggap para komunitas aset kripto itu sebagai hasil dari copy paste. Ya, jadi kurang lebih ya memang ada banyak isu negatif dari Justin Sun sendiri seperti itu. Namun nggak bisa dipungkiri ya, terlepas dari isu negatifnya itu, intinya sih kan memang untuk jaringan Tron sendiri ini atau TRC20-nya ini itu udah bisa dikatakan mengalahkan jaringannya ERC20 milik Ethereum saat ini gitu loh. Dalam hal kecepatan transaksi dan yang lebih cepat ya, dan biaya gas fee-nya itu yang lebih rendah gitu loh dibandingkan jaringan blockchain Ethereum maupun Bitcoin. Oke, nah sisanya sih paling itu aja yang bisa gue jelasin ya untuk tentang Tron ini dari segi sejarah dan fundamentalnya ya. Nah, eh, intinya sih balik lagi ke kalian aja nih. Gue serahkan ke kalian aja apakah menurut kalian TRX Coin ini atau Tron ini itu layak untuk diinvestasikan atau enggak gitu loh. Ya, paling sampai sini ya videonya pembahasan tentang Tron. Kalau kalian ada kritik, saran, pertanyaan maupun request ya tentang koin-koin atau fundamental lainnya, itu kan silakan tuliskan aja di komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum karena itu free gitu, gratis ya. Lalu kita juga kemarin tuh ada airdrop ya kalau kalian pengen ikut, yaitu yang di video di sini ya, di video gua yang di Refuto gitu loh. Itu merupakan airdrop, yaitu gue rekomendasi banget karena Refuto itu dibangun di atas jaringannya Cardano gitu. Jadi kan kebetulan nanti Cardano itu dia pengen update blockchain ya, smart contract-nya ya, untuk smart contract-nya diimplementasi. Nah, dia itu ada Refuto ya yang akan dibangun di jaringannya Cardano. Jadi kalian bisa ikut airdropnya, itu kalian bisa dapat koin gratis ya. Cara gampang, kalian tinggal ke video gue yang Refuto ini ya. Refuto aplikasi Cardano Network, calon the next Mastercard and Visa ya. Di deskripsi ini itu ada link untuk mendapatkan Refuto token gratis. Kalian klik aja, lalu kalian daftar aja kayak gitu. Itu simple banget, daftar cuma semenit aja, nanti kalian udah dapat 10 Refut token dan kalian bisa share ke teman kalian untuk mendapatkan Refut token tambahan. Oke. Selain itu gue juga ada grup Discord ya, jadi kalau kalian pengen join silakan, di sini ada linknya. Di sini ada komunitas Discord gue, itu free ya. Di situ kita sharing aja sih, ngobrol-ngobrol, sharing
Kadang gue juga ngasih berita-berita ya, gue ngasih berita-berita atau update-update, jadi lebih cepat gitu loh ketimbang gue bikin video. Jadi kalau kalian pengen dapet informasi lebih cepat, kalian bisa join aja. Nanti kalian join Discord ini, kalian tinggal klik linknya ya, lalu kalian di boxnya, di chatnya, kalian tuliskan, sebutkan nama kalian gitu loh, kalian sebutkan nama asli kalian, nanti gue baca dan akan gue kasih role member, di mana role member bisa mengakses semua fitur-fitur di Discord gue kayak gitu. Oke, sampai sini videonya ya. Jangan lupa di like, subscribe ya untuk Tron ini. Kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa di sini. Bye bye.